Bray, balik lagi sama gue Dandun, dan tentunya masih di dunia cerita tanpa batas. Dan langsung kita sikat bab 6 dari kisah simulacra ini. Di bab sebelumnya, semua potongan puzzle udah mulai nyambung kan? Nah, siap-siap buat momen-momen yang bakal bikin lo tegang di ujung kursi. Udara di dalam Museum Pusaka Nusantara itu makin kerasa dingin, Bray. Tapi bukan dingin karena pendingin ruangan, melainkan dingin yang nusuk tulang, dingin yang berasal dari energi purba yang baru aja dibangkitkan. Merinding gak sih? Arfan yang sekarang udah tiba di Langkrak dan mulai nelusurin fenomena aneh yang terjadi di museum. Saat ini lagi ngumpet di balik sebuah pilar kokoh, ngamatin Zara Sitirwan di aula utama. Alat detektor resonansi spiritualnya berdenyut gila, nunjuk langsung ke arah wanita itu. Dia bisa ngelihat pola energi yang berdenyut di sekitar Zara, kayak jaringan saraf tak terlihat yang terhubung langsung ke cermin. Ini adalah manifestasi dari simulacra yang udah ngambil alih sepenuhnya. Zara Sitirwan masih dengan tatapan kosong dan senyum anehnya. Perlahan nurunin tangannya, gerakannya kerasa tersentak, gak mulus kayak manusia. Terus, dia mulai jalan. Bukan patroli biasa, melainkan melangkah perlahan ngelilingin cermin, kayak robot yang ngikutin sebuah jalur tak terlihat. Setiap langkahnya, lantai kayu di bawahnya berderit lebih keras seolah merespon. Lampu-lampu di aula utama yang baru saja balik normal, mulai kedip lagi. Kadang meredup hingga gelap total, lalu nyala lagi dengan cahaya yang kedap-kedip kayak jantung yang berdetak tak beraturan. Arfan, yang lagi nyaksiin fenomena mistis di luar nalar itu, dia tahu dia nggak bisa cuma ngamatin, dia harus bertindak. Zara, panggil Arfan. Suaranya pelan tapi tegas, mecahin keheningan yang mencekam. Arfan tahu Zara di berita koran pas dia nyari informasi waktu itu. Terus nemu berita seorang security baru bernama Zara tiba-tiba ditemuin pingsan di dalam Museum Pusaka Nusantara. Dengar suara panggilan dari Arfan, tiruan Zara berhenti seketika. Kepalanya muter perlahan, kayak engsel yang berkarat. Natap Arfan dengan mata hitam pekat yang dingin tanpa ekspresi, tapi mancarin kilatan energi yang aneh, kayak plasma yang terperangkap di dalamnya. Tatapan itu kerasa kayak pisau yang ngiris kesadaran, bikin Arfan merinding. "Siapa kamu?" tanya Zara Sitirwan. Suaranya datar, mirip rekaman suara yang diputar. "Saya Arfan Dirgantara. Saya di sini untuk membantu Anda," jawab Arfan sambil melangkah keluar dari balik pilar. Tangannya terbuka lebar, nunjukin kalau dia nggak punya niat buruk. Dia tahu dia harus hati-hati. Tiruan ini mungkin punya kemampuan yang belum terungkap. Tiruan Zara natap dia lebih lama. Kepalanya sedikit miring, seolah sedang memproses sesuatu atau mengingat-ingat sesuatu. "Membantu? Saya tidak memerlukan bantuan. Saya berfungsi dengan optimal," jawabnya kepada Arfan. "Tidak, Anda tidak optimal. Anda tidak merasakan, bukan? Anda hanya meniru. Jiwa Anda, esensi Anda yang sebenarnya terperangkap di dalam cermin itu." Begitu Arfan nyebutin cermin dan jiwa, reaksi Zara Sitirwan langsung berubah. Senyum dinginnya hilang, diganti sama ekspresi kosong yang lebih dalam. Matanya kedip lebih cepat, dan tubuhnya sedikit bergetar. Udara di sekitarnya jadi lebih dingin, dan beberapa benda kecil di rak display di dekat mereka, kayak vas keramik kecil, bergetar samar. Ini adalah kekuatan psikokinetik yang mulai bangkit. "Anda tidak seharusnya tahu itu. Anda mengganggu proses. Anda harus pergi," desis Zara Sitirwan. Suaranya sedikit lebih dalam, ada resonansi aneh di dalamnya. Bukan suara Zara asli, seolah ada entitas lain yang bicara lewat dirinya. Kekuatan cermin itu kini beroperasi lebih jelas melalui tiruannya. Tiba-tiba, lampu di seluruh aula utama padam total. Kegelapan menyelimuti mereka. Alat detektor Arfan menjerit keras. Arfan dengan cepat nyalain senter. Cahaya senternya nyapu ruangan. Dan dia ngelihat Zara Sitirwan di tengah kegelapan. Matanya bersinar merah samar. Dan terlihat juga ada sepasang tangan tak terlihat, terbuat dari kabut gelap, melayang di sampingnya, seolah hendak meraih Arfan. Ini bukan lagi sekedar tiruan. Ini adalah perpanjangan dari kekuatan cermin itu sendiri. Atau mungkin, Sekar Jagad udah bangkit seutuhnya. "Anda tidak bisa ikut campur." Suara itu menggema dari Zara Sitirwan. Kini kedengaran berlapis. Ada suara yang lebih tua dan melengking di balik suara datar Zara. Ini adalah suaranya Sekar Jagad, yang kini mulai ngambil alih tiruan itu secara langsung. Dan Arfan tahu dia harus segera keluar dari sana, dan dia mundur perlahan. Senter masih mengarah ke Zara. Kabut gelap itu bergerak lebih cepat, nyoba nangkep dia. Arfan ngeluarin sebuah kristal hitam obsidian dari sakunya, ngarahinnya ke arah kabut. Kristal itu mancarin cahaya biru samar, dan kabut itu langsung nyusul, seolah terbakar oleh cahaya tersebut. Kristal obsidian adalah penangkal alami untuk energi negatif yang kuat. Ternyata Arfan ini jagoan juga kan? "Ini belum berakhir," Arfan berbisik. Dia tahu dia harus mundur buat sementara, lalu nyusun strategi yang lebih baik. Dia pun nyelinap keluar lewat jendela yang sama tempat dia masuk. Detektornya masih teriak keras, seolah alarm yang ngingetin dia kalau waktu semakin sempit. Di sisi lain kota, di apartemen mereka, Yoga nggak bisa tidur. Kekhawatirannya terhadap Zara makin menggerogoti. Dia ngebuka laci kamar kakaknya lagi, ngeluarin kalung pusta halak lagi tuh. Yoga
Melihat simbol ukiran di liontin itu kerasa aneh, seolah berdenyut samar. Dian menatapnya, nyoba memahami. Tiba-tiba kalung itu kerasa panas di tangannya. Bukan panas fisik, tapi panas yang membakar kesadaran. Dia menyentuhinya, kaget. Tapi pas dia mengutnya lagi, kalung itu kerasa normal, biasa aja. Apa-apaan ini? Kata Yoga. Saat itu, sebuah kilasan gambar yang sangat cepat melintas di benaknya. Begitu jelas hingga kerasa nyata. Dan itu adalah wajah kakaknya, yaitu Zara. Di dalam sebuah ruang gelap dan hampa, dengan mata yang terlihat memohon. Dan mulutnya ngucapin sebuah kata tanpa suara. Gerak bibirnya terbaca kayak ngomong, cermin. Lalu kilasan itu ngilang, diganti sama perasaan dingin dan putus asa. Yoga terengah-engah. Itu bukan imajinasinya. Itu kerasa kayak pesan. Sebuah telepati dari Zara mungkin. Ini adalah komunikasi pertama dari roh Zara yang asli. Sebuah upaya putus asa buat ngejangkau adiknya itu. Kalung Pustaha Laklak itu, sebagai jimat keluarga, udah jadi penyalur yang memungkinkan pesan itu melewati dimensi. Gila, udah makin seru aja nggak sih? Yoga segera ngambil ponselnya, nyari kontak Teh Ida. Ini Yoga, saya mau ketemu Teh Ida besok pagi. Ada yang penting sekali tentang Kak Zara di museum. Sementara itu, Pak Budi yang udah berhasil menggeser cermin dan nemuin ukiran Pustaha Laklak di baliknya, dan juga udah nyatet kata-kata kunci yang dia lihat, yaitu darah, keturunan, kunci, tengah malam, dan sekarang dia lagi nyoba ngehubungin informasi itu dengan cerita-cerita lama yang dia dengar tentang cermin itu dan keluarganya Sekar Jagad. Darah, keturunan, kunci, semua mulai nyambung, Bray. Pagi harinya, Pak Budi yang masih diliputi keresahan melihat Yoga mondar-mandir di pintu masuk museum. Nak Yoga, ada apa pagi-pagi begini? Tanya Pak Budi heran. Pak Budi, saya harus bicara dengan Bapak. Ini tentang Kak Zara. Saya rasa saya tahu apa yang terjadi padanya, Pak. Lalu Pak Budi pun nuntun Yoga ke pos keamanan. Mereka duduk, dan Yoga mulai nyeritain semua keanehan Zara. Puncaknya adalah kilasan telepati yang dialamin tadi malam. Kak Zara, sepertinya dia terperangkap di dalam cermin itu, Pak. Dia mencoba memberitahu saya. Pak Budi terdiam. Kilasan telepati, pikirnya. Lalu dia ingat cerita kakeknya tentang kemampuan spiritual nenek moyang mereka yang peka terhadap hal gaib. Mungkinkah Yoga punya kemampuan itu juga? Pak Budi lalu ngeluarin catatan kecilnya, nunjukin ukiran simbol Pustaha Laklak dan kata-kata kunci yang dia temuin di belakang cermin. Kamu tahu ini, nah Yoga? Ini ada di belakang cermin itu. Yoga terkejut melihat simbol yang sama persis dengan yang ada di kalung ibunya. Dia ngerogoh saku, ngeluarin kalung itu dan nunjukin ke Pak Budi. Ini, kalung ini yang saya punya. Kakak saya juga punya satu. Dulu, ibu bilang ini pelindung keluarga, Pak. Lalu keduanya saling berpandangan, nyadarin kalau mereka punya potongan-potongan teka-teki yang sama, yang arah pada kesimpulan yang mengerikan, yaitu Zara nggak cuma sakit, tapi dia terjebak dalam sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih tua dari yang mereka bayangin. Pak Budi teringat perkataan Pak Rahman. Cermin itu memakan jiwa, dan kata kunci darah juga keturunan. Nah Yoga, saya rasa kakakmu sedang dalam bahaya besar. Cermin itu, saya rasa ia bukan sekedar cermin, dan kakak kamu mungkin dia adalah keturunan dari seseorang yang punya hubungan dengan cermin itu. Kita harus melakukan sesuatu, Pak Budi. Kita harus menyelamatkan Kak Zara. Jawab Yoga dengan muka yang semakin pucat. Dan gimana, Bray? Udah mulai kerasa cahaya harapan di tengah kegelapan ini kan? Yoga udah nyambung sama Zara yang asli, dan Pak Budi udah dapet kunci. Dan yang paling penting, Harvan Dirgantara udah masuk ke dalam cerita ini. Mereka semua sekarang punya tujuan yang sama, yaitu menyelamatkan Zara. Tapi, gimana mereka bisa nyatuin kekuatan? Apa strategi mereka bakal berhasil ngelawan kekuatan simulakra yang udah full power dalam tubuh Tirwan Zara? Dan apa yang bakal terjadi kalau mereka berhadapan langsung dengan Sekar Jagad yang udah mulai bangkit itu? Pasti penasaran kan? So, jangan sampai ketinggalan kelanjutannya, Bray. That's why, like, share, and subscribe. Dan jangan lupa komen di sini. Komenin apa lo punya pengalaman misterius kayak gitu juga, atau mungkin lo pernah ngalamin, atau melihat gitu kan, atau denger cerita. Ya, komen di bawah. Dan thank you karena lagi dan lagi kalian masih mau dengerin cerita gue. Meskipun ya, gini adanya ala kadarnya. Semoga menghibur, dan semoga sehat selalu, banyak rezeki, dan selalu jadi orang yang baik. So, see you soon di bab berikutnya. Ciao.